And to use a favorite term that all of you people really came up with, we will stop the steal. And by the way, does anybody believe that Joe had 80 million votes? Does anybody believe that? Assalamualaikum, jumpa lagi dengan 5 Minute Global Paradox. Kali ini kita akan berbincang sedikit tentang kudeta di Washington. Kudeta di Washington mana mungkin? Ya sebenarnya tidak sepenuhnya kudeta sih, tetapi karena kejadian di Amerika menjadi seolah-olah kudeta. Bagaimana kejadiannya adalah kira-kira tadi malam waktu Indonesia atau hari Rabu waktu Amerika, ketika Kongres sedang menghitung perolehan hasil pemilihan presiden di Amerika. Ketika itu sejumlah pendukung Trump atau Trumpers itu berduyun-duyun datang memprotes hasil penghitungan itu. Sebenarnya belum ada hasilnya, sedang proses begitu ya, dan menuntut kemenangan bagi Trump karena menurut mereka pemilu itu adalah pemilu yang curang, kira-kira seperti itu. Nah, hal ini menjadi sangat menarik karena kejadiannya di Amerika yang mereka selalu mengklaim sebagai negara yang paling demokrat, yang paling terbuka dalam hasil kemenangan pemilihan presiden. Jadi apa ya? Jadi aneh gitu. Karena apa? Karena halnya tidak biasa. Biasanya terjadi pemilihan presiden itu hasil prosesnya tidak lama, kemudian kalau dihitung secara sedemikian rupa ada yang menang, ada yang kalah, maka yang kalah menyalami yang menang dan selesai, dan berkali-kali itu. Tapi kali ini ketika Trump kalah, ya, mereka sedemikian rupa tidak mengakui kekalahan itu dan menganggap itu adalah curang, sehingga mereka memprotes sedemikian rupa. Nah, sayangnya protesnya dengan agak kekerasan karena menerobos sidang perhitungan dan terpaksa memakan satu korban wanita yang tertembak dan tewas, dan ini terjadi di kubu mereka karena menurut berita wanita ini melompat pagar sedemikian rupa lalu ada yang menembak, yang nggak tahu menembak siapa, belum ada. Nah, hal ini menjadi aneh karena sekali lagi terjadinya di Amerika. Bahkan sebenarnya mereka ini akan menuntut ketika misalnya ternyata Joe Biden itu dianggap menang dan akan dilantik pada tanggal 20 Januari mendatang, mereka akan tetap melakukan pelantikan Trump sebagai presiden yang kedua, pelantikan yang kedua. Ini sesuatu yang sangat aneh karena ini Amerika. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena beberapa hal, mungkin ada semacam kejenuhan atau semacam kelengahan sehingga proses pemilihan presiden itu menjadi sangat biasa, lalu terlena terpilihnya Trump. Padahal Trump adalah orang yang menurut beberapa warga negara Amerika termasuk orang yang sangat berbahaya karena pikiran-pikirannya sangat liar, ya, mungkin karena dia sangat kaya dan juga sudah termasuk sangat lanjut usia sehingga tidak bisa melihat kenyataan secara progresif gitu ya, sehingga susah untuk dibayangkan dan dikenali manfaatnya. Nah, hal ini menjadi aneh karena biasanya hal-hal ketidaksukaan atau ketidakcocokan, ketidaksetujuan itu terjadi di negara yang berkembang. Maka menurut saya kalau ini benar-benar terjadi nanti ada pelantikan kedua bagi Trump, kayaknya yang biasanya Indonesia itu meniru Amerika, kali ini Amerika meniru Indonesia dengan segala macam keanehan hasil pemilihan presiden ini. Nah, oleh karena itu menjadi penting bagi kita bahwa
sehebat Amerika itu ya, pemilihan presidennya masih juga dibayang-bayangi oleh satu sistem yang nyatanya masih bisa diterobos ketidaksetujuannya oleh kelompok-kelompok yang kedengarannya sangat primitif ya. Bagi orang Amerika, kejadian ini adalah failed insurrection, pemberontakan yang gagal begitu. Saya rasa itu yang perlu kita catat. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada yang lain.